Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak orang tua kita, Bapak Kiai Haji Uso yang saya hormati, Bapak Imam, pengurus BKM dan jamaah Masjid Al-Akbar yang sama-sama mengharapkan ridha dan bertolak Allah SWT. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, adakah amalan yang lebih engkau cintai daripada amalan solat, baca kitab sucimu?" Allah jawab, "Ada. Karena solatmu itu untuk kamu. Engkau baca kitab suci itu untuk kamu. Engkau haji itu untuk kamu. Jadi apa ya Allah yang engkau cintai? Engkau memberi kepada orang yang membutuhkan, membantu orang. Itu yang aku cintai. Karena di samping mereka ada aku." Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan ini sebetulnya bukan saja membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang soleh. Yang sholatnya terjaga, yang baca Al-Qurannya terjaga, yang zikirnya terjaga. Tapi implementasi dari amalan itu yang Allah inginkan. Karena hasil dari sholat setelah sholat. Orang sholat itu bukan hanya pada sholatnya, sesudah sholatnya Pak. Bagaimana sesudah sholatnya berinteraksi dengan manusia. Itulah kemudian dalam Al-Quran Allah perintahkan aqimil shalah wa atuz zakah. Kamu boleh silakan dirikan sholat, tapi juga tunaikan zakat. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah harus baik. Tapi hubungan dengan manusia jangan dilupakan. Nah, kita dilatih Bapak sekalian. Maka zakat yang ada sebetulnya ini zakat lebih cenderung dari 8 asnaf itu yang wajib menerima zakat. Itu semua larinya kepada manusia, perorangan. Ibnu Sabil, Fukara wal Masakin, Amilin. Ini lari kepada personal. Artinya orangnya yang mau diperhatikan dari zakat itu. Karena itu ikhtilaf terkait kapan zakat itu bisa dimasukkan kepada pembangunan. Sabar dulu. Zakat utamakan manusianya dulu. Bagaimana manusia menjadi baik. Nah hari ini banyak persoalan zakat kita yang terbengkalai Pak. Rusak. Mestinya umat Islam Indonesia itu sejahtera. Kita tidak bergantung kepada pemerintah lagi. Karena pemerintah, kalau kita harapkan pemerintah dengan pajak, pajak mereka korupsi Pak. Bisa bayangkan 271 triliun. Uang rakyat hilang. Bumi dari kekayaan bumi. Belum lagi dana bansos kurang lebih 500 triliun. Itu raib Bapak sekalian. Dengan zakat sebetulnya ini umat Islam akan jaya. Kalau kemudian profesional. Muzakinya jelas, mustahiknya jelas, amilnya jelas. Terkadang mustahik kita ini juga mustahik permanen. Itu persoalan Bapak sekalian. Tahun lalu masuk daftar mustahik. Sekarang juga daftar lagi, masuk daftar lagi Pak. Tahun depan juga begitu. Sehingga tidak ada perubahan. Padahal sasarannya zakat itu ada perubahan. Perubahan status sosial kehidupan. Nah ini memulai menatah, kalau saya diskusi dengan Pak Dr. Hamzah Hiria, Rektor IAIN itu, ada harus memang banyak kita terapi ekonomi kepada muzaki, bagaimana menjadi muzaki yang baik. Karena muzaki kita banyak begitu Pak. Bapak melihat kasus kemarin, dia bagi-bagi uang zakat itu bagi-bagi kepada peserta datang sholat 50.000, kalau sholat subuh 20.000. Masya Allah. Langsung besoknya masjid penuh. Coba lihat. Ini juga menggambarkan bagaimana wajah umat Islam Pak. Kalau bicara uang antri itu, insya Allah. Kita menampakkan kemiskinan yang terlalu. Karena pengelolaan gitu. Padahal pengelolaan zakat mesti diserahkan kepada yang mengelola zakat. Tidak bisa hitung sendiri Pak. Karena itu ayat jelas. Khuz, ambillah. Min amwalik.
Jadi ambil dari harta mereka, diperintahkan oleh Allah. Mestinya barang ambil itu turun hitung, Pak. Sehingga Sayyidina Umar jelas, siapa yang di zaman Nabi ketika dia mengeluarkan zakat hewan dengan talinya, dan di zaman saya tidak dengan talinya, saya perangi. Begitu keras, Pak sekalian. Kita ini akhirnya yang kaya tambah kaya karena orang hitung zakat sendiri. Kalau kepada pajak takut, zakat tidak takut. Akhirnya rusak tatanan kehidupan. Terapi ekonomi juga kepada muzaki, mustahik, yang penerima zakat ini bagaimana? Agar jangan jadi kelas minta-minta, walaupun sebetulnya kita bersyukur dengan orang yang masuk mustahik. Karena ada mereka, orang kaya bisa dapat nilai ibadah. Bayangkan seperti Brunei, Pak. Brunei Darussalam termasuk negara yang di beberapa dekade terakhir tidak ada yang menerima zakat. Tidak ada, Pak. Brunei Darussalam, Pak. Akhirnya zakatnya dikirim, termasuk ke Indonesia sebagian yang dikirim. Maka mustahik ini juga perlu dilatih, Pak. Jangan jadi mustahik permanen. Setiap tahun terima zakat. Ada daftarnya namanya. Tahun depan meningkat lagi penerima zakat. Artinya target kita untuk perubahan sosial itu tidak ada. Umat Islam tambah miskin dari wajah itu, Pak. Lihat dari antrian-antrian, Pak. Kemarin kasus juga di media sosial ada antrian makan di satu vihara. Habis ibadah mereka bagi-bagi makanan. Itu yang berebut siapa? Yang berebut umat Islam. Wajah kita ini, Bapak sekalian. Betapa sadisnya. Bangsa kita yang negara yang dulu jamrut katulistiwa katanya. Tanam tongkat jadi tanaman, sekarang berbalik tanam tanaman jadi tongkat. Gersang, Pak. Hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semua, Pak. Laut, darat, semua diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Bapak sekalian, ini perlu diterapi, ada penyakit. Nah, terapi penyakit juga pada diambil. Amil juga begitu, Pak. Ini memberikan zakat. Kalau zakat fitrah memang harus terbagi habis. Tapi untuk zakat mal itu ada prioritas. Kira-kira jamaah mana yang aktif, yang perlu dibantu, yang masuk daftar mustahik. Jamaah itu kemudian diprioritaskan, Pak. Oh, ini kamu besok tahun ini kamu jangan lagi terima zakat. Ini kami berikan bantuan usaha, besok jadi muzaki. Naik status, level naik, Pak. Kalau main game mau naik level. Tapi kalau mau zakat, begitu bertahan di level muzaki, mustahil terus. Kapan naik level kita, Pak? Maka ini Bapak sekalian, ini perlu perubahan. Sehingga nilai zakat kita itu bermakna. Orang datang sholat nyaman, dia tertarik. Kalau tidak kita lihat Bapak kenyataan, banyak umat Islam yang tiba-tiba pindah agama. Kenapa? Karena ekonominya terancam. Yang datang bukan umat Islam membantu, yang datang adalah yang lain. Kita tidak bisa salahkan juga. Imannya rapuh, saudaranya tidak memperhatikan. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita dalam Ramadan bukan jadi pribadi sendiri, fanatik. Mau dengan sholat kita sendiri, saya harus sholat, saya baca Al-Quran harus khatam berkali-kali. Tapi saudaranya dilalaikan, ditinggalkan. Maka saya berkali-kali sampaikan, kalau Bapak punya uang banyak, sudah pernah haji, umroh, itu satu kali sudah cukup. Yang mau diperbaiki sholatnya, perbaiki nilai-nilai hakikat yang lain. Kalau punya rezeki, lihat saudara, aduh saudara kandung butuh bantuan, kasih bantuan. Tetangga butuh bantuan, kasih bantuan. Jangan lagi terjebak, antum harus umroh berkali-kali. Ada uang umroh lagi Pak. Kasih yang saudara masih banyak yang membutuhkan. Saudara kandungnya susah, dia pergi umroh senang-senang. Itu memang benar. Tapi ketika kita tidak sholat terputus Pak. Sudah tidak ada pahala sholat. Kita mati, tidak ada lagi pahala baca Al-Quran. Kita mati, tidak ada pahala umroh, tidak ada pahala haji. Tapi bila kita bantu orang lain menuju jariah, maka amal itu akan mengalir terus Pak. Kalau Bapak sering dengar iklan di Masjid Raya, punya iklan sebelum di YouTube itu. Pahala mengalir terus Bapak sekalian. Karena pahala sholat tidak ada lagi. Pahala jariah itu yang kita berharap Bapak sekalian. Yang kita bantu, yang kita berikan. Oleh karena itu kebiasaan yang baik dalam Ramadan. Memberi makan kepada orang berbuka puasa. Berlomba-lomba kepada orang berbuka puasa. Orang yang sahur. Ini kebiasaan yang baik. Mestinya ini dikembangkan di luar Ramadan. Karena sekali lagi ini kita punya kebiasaan ini biasa bikin macet di jalan. Bagi-bagi takzil. Kita tahu yang dikasih itu siapa Pak?
pada orang yang membutuhkan lebih banyak, itu semua orang ambil di situ. Bikin macet jalan juga, Pak. Kita tidak punya pemetaan siapa yang layak dibantu, siapa yang boleh dikembangkan ekonominya. Baru kita bisa dorong perubahan dalam sisi ekonomi, sehingga dengan itu ibadah menjadi kencang, menjadi kuat. Walaupun banyak orang yang kaya layak juga tidak bisa ibadah. Mobilnya ada, tidak mampu ke masjid. Motornya ada, tidak mampu ke masjid. Orang-orang miskin saja ke masjid, Bapak sekalian. Tapi dengan itu paling tidak amal kita terus akan mengalir. Itu yang diharapkan, Bapak sekalian, amal jariah yang sebagaimana pertanyaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Amal yang dicintai oleh Allah. Karena ada jalan tol, ini jalur tol, Pak. Orang yang bisa masuk ke surga dengan selamat, tadkhulul jannah bisalam, adalah orang yang diantaranya memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Bukan orang yang sudah banyak, Pak. Kita boleh buat acara hajatan, yang diundang jangan kasihan orang-orang kaya. Kaya dia makan sedikit, buangnya yang banyak. Undang mereka yang membutuhkan, Pak. Kasih mereka yang lebih membutuhkan, itu yang lebih menyentuh. Kalau orang kaya datang, apa yang kita bisa harapkan, Pak? Bapak lihat di acara di ACC, Pak. Itu yang dimakan, yang dibuang itu berimbang, Pak. Karena orang kaya kalau datang makan ambilnya banyak, makannya bikin makan malu-malu, Pak. Sedikit-sedikit. Yang dibuangnya lebih banyak. Kasihan kita mubazir. Bapak sekalian, ada di Afrika satu kampung. Itu makanannya itu dari lumpur, olahan lumpur. Dibuat jadi makanan. Kita di Indonesia, Masya Allah, 1 kilo beras itu sama dengan kurang lebih 50.000 butir. 1 kilo beras itu 50 butir. Bayangkan kalau 270 sekian juta penduduk Indonesia itu makan, 1 kali makan, buang 1 butir. Bapak kali berapa ton yang kita buang 1 hari. Itu 1 kali makan, 2 kali makan, 3 kali makan, Pak. Kita menjadi orang yang mubazir. Karena masih banyak saudara-saudara kita. Termasuk itu perkara dari takwa. Takwa itu adalah qanaah. Selalu merasa cukup. Orang yang takwa itu orang yang qanaah, merasa cukup. Tidak mubazir, tidak berlebihan dalam apa segala hal. Walaupun dia bernafsu, tapi dia selalu merasa cukup bahwa apa yang diberikan oleh Allah hari ini adalah nikmat, dan dia ingin berbagi nikmat itu kepada yang lain, insya Allah. Kita berniat bersama-sama di akhir-akhir terakhir ini, semoga Allah jaga kita sampai selesai Ramadan, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.